Tidak lupa kita berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga, masyarakat, seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Semoga yang masih hidup Allah berikan kesehatan dan keafiatan, Allah mudahkan segala urusannya. Yang sakit semoga Allah segera sembuhkan penyakitnya. Semoga penyakit yang Allah titip di tubuhnya sebagai penggugur dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah wafat meninggal dunia, semoga alam barzah mereka Allah jadikan taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersama mereka kelak pada hari kiamat Allah izinkan masuk surganya bighairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala an-Nawawi was-sawabu ma thabata fi hadits Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hiya ma baina ay yajlisal imam 'alal mimbar ila ay yuslima minas salati atau ila ay yusallima minas salati. Wa zahiru hadzal hadits annahu yatlubu ad-du'a halat talabbusi bil khutbati wa huwa mushkilun bil amri bil insad halul khutbati. Wa ajabul bulqini an hadzal iskal bi annahu laysa min syurutid du'a at-talaffuz bal istihdaru dzalika bi qalbihi kafun fi dzalika. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, was-sawabu ma thabata fi hadits Muslim, bahwa yang benar waktu kita berdoa pada hari Jumat yang disebut dengan sa'atul mustajabah, saat sangat cepat doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma sabata fi hadits Muslim, sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis riwayat Muslim. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu mustajabah berdoa itu adalah hiya ma baina ayyajlisal imamu 'alal mimbari ila ayyusallima minas salat, yaitu waktu antara duduknya khatib yang akan bertugas sebagai imam dan membaca khutbah itu alal mimbar, ketika mulai duduknya imam di atas mimbar, ila ayyusallima minas salat, sampai dengan salamnya salat Jumat itu. Itulah waktu yang mustajabah untuk kita memanjatkan doa. Maka ini bisa dilakukan juga oleh ibu-ibu ya. Kalau dia tahu informasi bahwa imam telah naik di atas mimbar,
maka silahkan ibu-ibu apakah di rumah atau ikut Jumatan ya, di rumah juga dia sambil menunggu iqamah itu bisa juga dari rumah dia memanjatkan doa ya, bahwa waktu yang sangat mustajabah doa-doa kita itu adalah antara duduknya imam yang akan berkhutbah dan akan memimpin sholat itu di atas mimbar. Kan biasa di sini pakai corong atas dia. Kalau tukang sintu itu ya. Apa katanya? Rian Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol. Itu kan? Ya. Kemudian khotib dipersilahkan naik mimbar setelah tukang sintu dikatakan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Berarti kita tahu informasi bahwa saat itu khotib kita sudah berada di atas mimbar. Jadi antara duduknya imam sebagai khotib dan imam sholat itu di atas mimbar, disitulah waktu yang sangat tepat untuk kita memanjatkan doa. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim. Sampai kapan? Ila ayyusallima minas sholati, sampai dengan salamnya imam dari sholat Jumat itu. Nah, jadi ini dalam hadisnya Pak Ibu. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh ulama niki, wa zahiru hadzal hadis annahu yatlubud du'a halat talabbus bil khutbah. Zahir hadis ini menjelaskan bahwa kita diharapkan untuk memanjatkan doa itu halat talabbusu bil khutbah, ketika khutbah hendak dimulai, ketika khotib hendak mulai berkhutbah. Tapi jangan diartikan bahwa kita akan melapazkan doa, menyuarakan doa di sini Bapak Ibu ya. Jadi doa itu bisa saja suara hati kita ya, hati kita tidak pernah putus dari memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, seraya perhatian kita juga kepada khutbah yang sedang dibacakan itu tidak pernah putus ya, terus ya. Kita dalam hati sembari berdoa juga sambil kita memahami materi-materi khutbah yang sedang disampaikan, sehingga tidak ada kesempatan kita untuk bicara yang lainnya. Nah, ini karena sedang khutbah itu sesungguhnya menggantikan 2 rakaat zuhur kata Nabi. Wal khutbatani taqumani maqamar rak'ataini minaz zuhur. 2 khutbah itu menggantikan 2 rakaat zuhur, sehingga sholat Jumat itu dikerjakan 2 rakaat. Makanya ketika khutbah sedang berlangsung tidak boleh bicara. Kita terus bermunajat, hati kita tidak pernah putus daripada mengingat Allah, sembari kita mengingat pesan-pesan Allah lewat materi-materi khutbah yang sedang disampaikan. Bukan justru kita menggerutu kemudian ngeremon dengan khotib, bukan. Jadi hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita memahami materi-materi khutbah yang disampaikan ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ulama ini katakan wa huwa muskilun bil amri bil insat halal khutbah ya. Jadi kalau kita berdoa saat khutbah dimulai, maka ini dong bagaimana dengan insot atau memperhatikan khutbah yang sedang disampaikan. Wa ajabal bulqini atau balqini, maka Imam Bulqini menjawab an hadzal iskal, tentang kesulitan memahami berdoa saat khutbah berlangsung itu. Apa kata Imam Bulqini? Bi annahu laisa min surutid du'a
at-talaffuzu. Tidak menjadi syarat doa itu harus diucapkan. Jadi doa itu tidak mesti diucapkan. Bal istihdaru zalika biqalbihi. Tapi yang dimaksud dengan doa saat khutbah berlangsung di sini adalah hati kita selalu istihdar, menghadirkan keagungan Allah. Jadi kita tidak sempat untuk berpikir yang macam-macam, kecuali kita hanya fokus kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan doa saat khutbah berlangsung, yaitu hati kita selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tukang sintu itu sangat tegas di situ mengatakan, barang siapa yang berbicara atau memperingati orang lain supaya diam ketika khutbah sedang berlangsung, faqad lagaut, maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Siapa yang melakukan yang sia-sia? Fala jum'atalah, tidak dapat pahala Jumat. Ya? Itu artinya apa? Kita dituntut untuk insot, kita dituntut untuk memperhatikan apa yang sedang disampaikan, dan hati kita tidak boleh putus daripada mengingat Allah, munajat, berdoa hati kita. Ya, jadi itu kata Imam Bulqini. Jadi doa di sini bukan kita lapaskan, bukan kita suarakan, tetapi hati kita yang tidak pernah putus daripada memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu nggih. Jadi kita sangat dianjurkan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa menghadirkan hati kita saat kita duduk mendengarkan khutbah dengan penuh khusyuk, hati kita pun terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk saat kita ngaji seperti ini, ya kita istihdar hati kita, walaupun secara zahir kita tidak berdoa, berucap, tetapi hati kita selalu mohon kepada Allah, semoga berkahnya majelis ini diberikan kepada kita, urusan kita dimudahkan Allah, hutang kita segera dilunasi, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Hati kita terus tidak pernah putus walaupun kita sedang ngaji seperti ini. Begitulah, karena saat kita membuka kajian pengajian seperti ini, malaikat berkerumun datang. Maka saat malaikat menyambangi kita, doa-doa kita sangat mustajabah. Apalagi sekarang kita sudah kehadiran tamu Allah yang baru saja selesai berhaji, ya. Jadi kampung ini mendapatkan berkah dari keberangkatan dan kepulangan daripada jamaah haji kita. Makanya saat-saat niki sering-sering minta doa kepada orang yang baru pulang haji niki, karena doa-doa mereka itu sangat mustajabah. Dan kita mendoakan dia juga dengan doa apa? Qabbalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah menerima ibadah haji Anda sebagai haji yang mabrur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, dan semoga Allah menggantikan segala biaya yang timbul, berapapun uang yang habis dari pelaksanaan keberangkatan haji, semoga Allah gantikan dengan yang lebih banyak. Itu doa kita. Makanya orang yang haji tidak ada ceritanya jatuh miskin, tidak ada ceritanya orang yang bolak-balik Mekah Madinah itu jadi melarat, tidak. Karena Allah berikan dia berkah. Apa arti berkah itu? Tambahan-tambahan kebaikan, tambahan-tambahan rezeki, tambahan-tambahan kemuliaan. Makanya lamun ingat Ka'bah niki kan, setiap kita melihat Ka'bah itu di Mekah sana, masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah, doanya apa? Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa birran. Ini doanya melihat Ka'bah ini. Apa artinya? Ya Allah, tambahkan terus kemuliaan Ka'bah ini, tambahkan terus keagungan Ka'bahmu ini, dan muliakanlah orang-orang yang berhaji, berumroh
yang pernah tawaf di dekat Ka'bahmu ini ya Allah, tambahkan kemuliaannya. Itu doanya. Makanya orang yang bolak-balik Mekah Madinah, yang sering ke sana itu semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Karena doa-doa yang dipanjatkan di sana itu tidak pernah berhenti. Orang yang selihat melihat Ka'bah, coba sekarang berapa juta, berapa orang, berapa jiwa di Mekah itu bergiliran umroh haji setiap tahun ini berputar terus. Berapa juta manusia sudah bolak-balik ke Mekah Madinah. Doanya sama ketika melihat Ka'bah itu adalah Allahumma zid hadzal baita tasyrifan. Ya Allah, tambahkan terus kemuliaan Ka'bahmu ini. Wazid man syarafahu, tambahkan pula kemuliaan orang-orang yang memuliakan Ka'bah ini. Dengan cara apa? Mimman hajjahu aw i'tamarahu, dengan cara berhaji, berumrah, bolak-balik Mekah ya, Madinah, bolak-balik dari kampung halaman ke Mekah Madinah. Mereka mendoakan terus, makanya Ka'bah itu terus mulia, dan orang-orang yang berhaji, berumrah terus ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di Mekah itu ya setiap saat sana mustajabah. Nah, kita di sini dikasih kita hari yang istimewa. Jumat itu adalah hari yang sangat mulia. Bahkan kata Nabi, wa huwa a'zamu min yaumi idil nahr wa idil fitr. Jumat itu lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kita jarang dengan hadis ini. Itu masih lebih gembira berdait kenca Idul Fitri, Idul Adha, sampai terbeli kelambi baru, sasolah ya. Makanya kita ini masih sedikit membaca, belum banyak membaca ya. Makanya hadis-hadis semacam ini jarang menjadi perhatian kita. Justru setiap hari Jumat tiba itu kita siapkan wangi-wangian yang paling mahal kita punya, baju yang paling baru kita punya. Itulah cara kita memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka dia dimuliakan. Quran ini mulia yang kita pelajari, maka siapa yang memuliakan Quran dimuliakan Allah. Ka'bah itu mulia, siapa yang memuliakan Ka'bah dimuliakan Allah. Muhammad Nabi kita itu mulia, siapa yang memuliakan, mencintai Nabi dimuliakan oleh Allah. Masjid ini mulia, kan ini rumah Allah, siapa yang meramaikannya, memuliakannya, dia pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan tidak menjadi penghalang baginya. Ya, coba mungkin lek masjid ni arak emas sekarung misal, hujan belik, saya jok masjid mau emas pada sekarung, kira-kira minta ndok dibalik atau terobos hujan lagi. Terobos. Tapi ini pahala itu tidak kelihatan, apa ibu, tidak kelihatan. Gerimis sedikit, oh ni tengah aja dekat. Itu karena pahala niki ya goib niki. Masya Allah. Coba nampak pahala niki marak emas ya, la ilallah. Sang timan hujan niki tetap merame niki mengajar. Terobos terus ya. Masya Allah. Makanya orang-orang yang selalu istiqomah mengintip akhiratnya dari dunia ini Bapak Ibu, tidak pernah surut hatinya, niatnya selalu membara. Hujan bukan masalah ya, apapun itu dia akan terobos karena dia selalu melihat akhiratnya itu seperti apa dari dunia ini. Kereng-kereng ingat mati, ya kata Nabi kan. Kereng-kereng ingat mati, bahwa akhyasun nas aktsaruhum zikron lil maut. Manusia paling pinter manak Nabi, manusia paling luwe ingat mati. Karena dengan ingat mati itu kita akan menjaga niat kita, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita. Takut kita akan membawa dosa ke alam barzah itu. Makanya banyak ingat mati. Banyak ingat mati itu dimuliakan Allah dengan 3 kemuliaan. Saya kereng ingat mati, apakah lewat pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia baru kita ingat,
Atau kita lewat ngaji seperti ini kita ingat mati, lewat sholat kita ingat mati, sehingga kita melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, maka dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang banyak ingat mati itu akan segera bertaubat kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Tidak pernah putus lisannya dari istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu orang ingat mati ya Bapak Ibu. Yang kedua, qanaatul qalbi, ya, hatinya itu akan dijadikan qanaah oleh Allah. Qanaah, cukup dengan apa yang diberikan Allah. Tidak berani menghalalkan segala cara demi mencapai dunia yang banyak, harta yang banyak. Tidak berani menghalalkan segala cara. Ini orang ingat mati. Dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat, banyak taubat kepada Allah. Karena dia sadar manusia itu tidak ada yang bersih dari dosa. Semua kita, apapun DR dan merek kita, bahwa manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Maka bukanlah manusia yang baik yang tidak punya salah, tapi manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah, siang malam, tokol, nganjang, tinduk. Hati kita tidak pernah putus daripada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan yang ketiga, kemuliaan yang diberikan kepada orang yang banyak ingat mati adalah apa? Semangat dalam beribadah, nikmat dalam beribadah. Nikmat dia beribadah. Allahu Akbar. Rasanya itu masalah-masalah yang sedang terjadi itu hilang. Itu nikmat dia ibadah. Sampai salam, sampai dinasa diri, ya Allah, ternyata kebecat selesai sembahyang nih. Nah, itu nasyatul ibadah diberikan kepada orang yang banyak ingat mati. Bahkan sampai ia meneteskan air mata ketika baca ayat-ayat tentang neraka. Dia meneteskan air mata cinta, rindu ketika membaca ayat-ayat tentang surga. Nah, itu orang menikmati ibadahnya, menikmati ibadahnya. Maka kita harus berusaha belajar terus bagaimana ibadah itu menjadi nikmat. Jangan sampai ibadah itu justru ngerumun, tapi ibadah itu harus dinikmati. Sejak kita mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, kita selalu bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasakan ini Pak Ibu? Jarang kan ya? Jadi kalau orang yang sadar bahwa saat itu dia sedang dimanja oleh Allah, Pak Ibu, nganjang nenek kaji, pelungguh de sak topang awak tiang nampun sak tahu nganjang bertegak berdiri. Ketika kita ruku Allah Ta'ala, kita rasakan kehadirannya menopang tubuh kita, kita tidak jatuh dari ruku kita. Mampu kembali kita naik berdiri iktidal tegak, Allah yang nganton kita. Kita kan tidak pernah merasakan begitu. Kita terlalu pede mengatakan bahwa tenaga saya yang bisa membuat saya berdiri, padahal kita posisinya selalu la haula wala quwata. Itu namanya salat khusyuk Pak. Rasakan bahwa Allah lah yang menjadikan kita bisa berdiri tegak. Allah yang kemudian mengarahkan tubuh kita membungkuk, kemudian Allah kembali anton kita bisa naik berdiri tegak. Allah lagi yang terus membungkukkan kita sujud. Rasakan Allah itu hadir. Istihdarul qalbi, hadirkan hati kita selalu sedang bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahami setiap gerakan, bacaan, salat itu. Itulah ya yang disebut dengan nasyatul ibadah, akan diberikan kepada orang yang ingat mati. Nikmat beribadah, nikmat ngaji, timak tekan cetelu tolang 4 tolang, tetap kita tuh merasakan hadirnya Allah dalam pengajian kita. Maka itulah nasyatul ibadah. Karena ibadah
ibadah niki Bapak Ibu, ya Allah, ya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 24 jam itu kita disuruh ibadah oleh Allah. Nganjang te ibadah, tokol te ibadah, nyetir mobil ibadah, temak cepang ya nukangin ibadah, lalu jebangket nyiram taltan ibadah. Nggak ada ibadah. Jaga toko, berdagang ibadah. Makanya ibadah itu kan dua macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah gairu mahdhah namanya. Ibadah mahdhah itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdhah namanya. Ibadah gairu mahdhah itu seluruhnya, dari tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur kita itu namanya ibadah. Dengan cara apa? Bihusnin niyah, menghadirkan niat kita bahwa saya berjualan berdagang nih ampun mau rezeki sak halal, sak tereda Allah Ta'ala, itu namanya berdagang yang ibadah. Saya belanja untuk menghidupi istri dan anak-anak saya, itu niat-niat semacam itulah ibadah. Semua yang kita lakukan ya, selain sholat, puasa, zakat, haji tadi itu disebut dengan ibadah gairu mahdhah. Bahkan lalu tejok panti bengak tentu, ya Allah keluwi empak nih, ya Allah kebagus pantai nih, sebut Allah Ta'ala lengat pantai niki, itu pun nilainya ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah apa ya. Makanya Allah katakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali melulu untuk ibadah. Siang, malam, pagi, sore, semuanya untuk ibadah kata Allah. Tapi jangan dibayangkan bahwa hanya diam di masjid 24 jam, bukan. Ibadah itu luas maknanya, ya. Luas maknanya. Jadi lek pekan tahu itu ibadah, lek bangkat tahu itu ibadah, lek balik ibadah, lek masjid lebih-lebih. Nah, ya, lebih-lebih. Jadi seluruh pergerakan hidup ini ibadah, ya. Tentunya dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi setiap kita ya melaksanakan aktivitas kehidupan ini, ya, jangan lupa bahwa kita akan berakhir dalam kehidupan, kita akan mati. Mati itu sebuah keharusan. Dinarak dengan bau tamu surga, lamun dek teman mati dulu, nggih. Harus mati dulu, baru ndok surga. Nah, niki kan arah amalan tebiang si Rasulullah Bapak Ibu. Saya baca ayat kursi setiap selesai sembahyangna, manut Nabi dek narak halangi ia tamu surga kecuali karena ia belum mati. Berarti harus mati dulu baru bisa menikmati surga itu. Ya, makanya sebelum kita mati, mari terus kita menabung amal sebanyak-banyaknya, lewat niat, lewat ucapan, lewat perbuatan, lewat harta. Jadikan harta kita mendekatkan kita kepada Allah, jadikan ilmu kita mendekatkan kita kepada Allah, jadikan umur kita mendekat kepada Allah. Semakin ujung, semakin akhir umur ini semakin dekat kepada Allah. Jangan sebaliknya, semakin menjauh, ya, tapi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Itulah yang disebut dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah lewat apapun yang ada dalam diri kita. Ilmu kita, harta kita, sehat kita, ya, semuanya kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, ya kita lanjut baca kitabnya, bahwa kata Imam Bulqini yang namanya doa itu tidak disyaratkan untuk diucap katanya. Makanya kalau beliau itu mengatakan waktu kita dianjurkan berdoa ketika hari Jumat itu ketika khotib sudah naik di atas mimbar sampai kepada salam daripada sholat Jumat itu. Tapi bukan berarti doa dengan ucapan di sini. Tapi apa? Bal istihdaru zalika biqalbihi.
menghadirkan hati kita yang tak pernah putus munajat kepada Allah, ya. Telinga kita memperhatikan khotib apa yang disampaikannya, hati kita pun memahami, mencerna apa yang sedang disampaikan khotib sembari berdoa di situ, berdoa di situ. Nah, itu makanya kita haram hukumnya bicara yang tidak ada hubungannya dengan Jumat itu, ya, yang tidak ada kaitannya, ya. Suruh dengan teduk doang ditebang kan Rasulullah, tidak kasih kita. Barang siapa yang berkata-kata atau memperingati orang lain supaya diam ketika khutbah sedang dibacakan oleh khotib, faqad lagaut, maka engkau telah melakukan yang sia-sia, kata Nabi. Wa man lagaut fala jum'atalah, siapa yang melakukan sia-sia tidak ada pahala Jumat, kosong melompong. Nah, makanya itu, maka hati ini harus tetap munajat kepada Allah, telinga kita perhatikan khutbah yang sedang dibacakan, hati kita pun memahami apa yang disampaikan serta berdoa di situ. Nah, itu kata Imam Bulqini, ya. Jadi waktu kita dianjurkan berdoa saatul ijabah mustajabah itu adalah saat khotib mulai duduk di atas mimbar sampai dengan salamnya sholat Jumat itu. Nah, itu kata Imam Bulqini. Wa qalal Hulaimi, berkata Imam Hulaimi atau Halimi, anna du'a yakunu idza jalasal imamu qabla ayyatatihal khutbah. Nah, kalau Imam Halimi atau Imam Hulaimi mengatakan doa itu tempatnya adalah idza jalasal imam, apabila imam sudah duduk, ya, di mimbar itu, di kursi sana itu, sebelum ia mulai khutbahnya. Nah, ini yang bembeta milu, bembeta turut niki. Imam Bulqini boleh, Imam Hulaimi boleh. Jadi Imam Hulaimi katakan doa yang sangat mustajabah itu adalah saat imam sudah duduk di mimbar qabla ayyabtatihal khutbah, sebelum membuka khutbahnya, sebelum mulai berkhutbah. Kan itu ada itu. Ketika imam sudah naik, maka ada azan kedua, kan sudah duduk di situ. Ya berdoa, ya Allah, gitu kan, sambil jawab azan sambil berdoa. Nah, itu sampai kemudian imamnya mulai naik baca, sudah fokus perhatikan khutbah. Ini kata Imam Halimi atau Hulaimi, ya. Au bainal khutbatain, atau kata Imam Hulaimi, duduknya imam di antara dua khutbah. Nah, ini yang sering kita kan, yang sering kita dengar yang ini, antara khutbah pertama dan kedua. Makanya sering khutib kita mengatakan sana itu fastaghfiru, kemudian yang artikan lu istighfar di antara dua khutbah, saya bilang itu. Karena yang ikut TGB itu begitu dia mau selesai khutbah pertama itu perbanyak istighfar di antara dua khutbah. Nah, jadi yang ikuti, karena kan jarang ngerti bahasa Arab kan, biasa kan pakai bahasa Arab, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, duduk, ya kan. Nah, makanya perbanyak istighfar di antara khutbah. Malah kalau yang sebut di kampung tiang niki, antara khutbah pertama itu istighfar dan doa panjang doanya, baru dia sholawat, Allahumma sholli, baru khutbah kedua mulai. Itu manfaatkan antara khutbah pertama dan kedua. Jadi sebelum mulai khutbah dan antara khutbah pertama dan kedua, duduknya itu kalau Imam Hulaimi, Bapak Ibu, ya. Nah, inilah pentingnya kita buka kitab ngaji, Bapak Ibu, ya. Kita tahu siapa yang punya pendapat seperti itu. Kemudian wassalatu au fis sholati ba'da tasyahudi. Dan ketika sholat ba'da tasyahudi, setelah tasyahud, setelah tahiyat itu kan tahiyat akhir, ya. Kalau Jumat kan satu kali tahiyatnya. Setelah kita tasyahud itu
setelah innaka hamidum majid, banyak-banyak doa di sana itu. Maka ada doa yang tidak boleh kita tinggalkan, kalau bisa jangan ditinggalkan ya. Sunnah ya hukumnya itu membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Nah, itu kita mohon di situ 4 perkara perlindungan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah dajjal ya, dari fitnah hidup dan mati ya, dan dari fitnah dajjal. 4 kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahayanya azab jahannam, bahayanya azab kubur, bahayanya fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dajjal. Itu kita mohon perlindungan. Baru kita assalamualaikum warahmatullahi ya. Jadi setiap selesai tasyahud kita dianjurkan baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baik, salam. Ya, lagi sedikit ya. Jadi itu waktu-waktu berdoa ya di hari Jumat ya. Ada 2 pendapat. Yang tadi Imam Bulqini mengatakan saat khotib mulai menyampaikan khutbah sampai dengan salamnya imam memimpin sholat Jumat, tapi maknanya adalah doa dalam hati. Itu kalau Imam Bulqini, bukan doa yang disuarakan. Tapi kalau Imam Hulaimi itu duduknya khotib sebelum mulai khutbah dan duduknya khotib di antara 2 khutbah. Nah, itu kan bisa doa bersuara di sana itu. Makanya muazin kedua itu bisa mimpin di situ, mimpin istighfar, mimpin doa di sana itu kalau bisa. Nah, maka pilihkanlah jamaah ini doa-doa yang luar biasa untuk dipanjatkan di situ, karena itu waktu yang luar biasa untuk berdoa. Wa ma qalahu Hulaimi azharu kadza naqalahul Bujairimi anil Ajhuri. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Imam Hulaimi itu lebih azhar, lebih logis ya, lebih masuk akal. Karena doa itu kurang lengkap rasanya kalau tidak disuarakan. Ya, kalau hanya dalam hati kan hanya kita yang tahu. Tapi kalau doa yang disuarakan itu kan semua orang dapat kita doakan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Hulaimi itu lebih logis, lebih masuk akal, lebih diterima ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bujairimi anil Ajhuri ya. Itu yang dikatakan bahwa apa kata Imam Hulaimi sebelum khutbah dimulai, ketika khotib duduk di situ menunggu waktu mulai khutbahnya sampai selesai azan kedua itu, dan duduk di antara 2 khutbah. Itulah saat yang sangat dianjurkan untuk berdoa dan bisa berdoa dengan bersuara. Tapi mana-mana yang kita ikuti ini bisa Bapak Ibu. Ini imam yang luar biasa ya, menyampaikan fatwanya, pendapatnya. Jadi yang manapun kita ikuti itu sangat mulia Bapak Ibu ya. Tapi kalau ikuti Imam Bulqini tadi, doanya dalam hati, karena dianjurkan saat khutbah berlangsung, karena tidak boleh bicara kan saat khutbah berlangsung, makanya doanya di sini dalam hati. Nah, kalau kita ikuti Imam Hulaimi itu antara khutbah pertama kedua atau sebelum mulai khutbah, dan itu bisa bersuara. Ikuti dua-duanya pun bagus ya. Ikuti Bulqini bagus, ikuti dua-duanya super bagus ya, karena ulama itu mengeluarkan fatwa pendapatnya tentunya berdasar kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Nabi katakan ya, apa katanya tadi itu
bil khutbah ya. Oke Bapak Ibu. Jadi begitu pemahaman yang disampaikan oleh Imam Bulqini dan Imam Hulaimi tentang khutbah ya, bahwa sa'atul mustajabah itu bainal khutbatain, baina ajlisal imamu qabla ila salam, daripada salat, antara khutbah naik ke atas mimbar sampai dengan salamnya salat imam yang dipimpin oleh imam itu salat Jumat. Itulah waktu kita memanjatkan doa yang mustajabah. Nah niki jadi kalau kita ikut Imam Bulqini, doa dalam hati di sepanjang khutbah itu. Ikuti Imam Hulaimi, bersuara, yaitu pada duduknya imam sebelum mulai khutbah dan duduknya imam antara khutbah pertama dan kedua. Nah niki mudah-mudahan semakin lama kita Jumatan semakin kita nikmati, semakin tahu kita bagaimana berdoa saat khotib sedang berkhutbah, bagaimana berdoa saat khotib duduk antara dua khutbah. Nah itu kan kalau duduk boleh bersuara, kalau khutbah sedang berlangsung doanya dalam hati. Nah demikian kesimpulannya Pak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bincangkan ya di majelis seperti ini selalu mendatangkan keberkahan ya bagi kita semua tanpa kecuali. Dan mari kita jadikan majelis ilmu semacam ini sebagai ajang untuk kita saling mendoakan kebaikan bagi seluruh umat Islam ya dimanapun mereka berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عاسر بجاه البشير النذير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.